Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya akan berbagi pengalaman membuat desain media belajar akuntansi yang interaktif. Saya sebut interaktif begini karena anak-anak tidak perlu lagi membawa buku paket ya. Ini semuanya bisa digunakan di laptop. Nanti di video yang lain saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan media ini secara online yang bisa digunakan secara bersama-sama dengan anak-anak. Jadi anak-anak dari rumah masing-masing ya, dari rumah masing-masing dia membuka di laptop atau gadget masing-masing, dia bisa mengerjakan soal ini secara bersama-sama. Nah, saya biasanya membagi tugas ke anak-anak per kolom ya. Jadi berapa anak satu kolom, berapa anak satu kolom secara online, dan kita tinggal mengamati saja dari laptop sehingga kita bisa menilai anak-anak siapa yang aktif dan siapa yang kurang aktif. Baik, kita mulai dengan membuat membuat soalnya ya. Mula-mula kita buat soal, ini materinya adalah materi kertas kerja akuntansi perusahaan dagang. Mula-mula kita siapkan satu tabel lengkap ya antara soal dan jawaban. Jadi soal yang kita buat di sini, ini soalnya kan sampai di sini sampai neraca saldo ya. Ini yang paham nih teman-teman akuntansi atau ekonomi ya. Kita buat semuanya lengkap dengan data penyesuaiannya. Nah, bagaimana cara menyembunyikan data penyesuaian agar tidak makan tempat namun bisa dibuka? Cukup memanfaatkan fasilitas di Microsoft Excel yang namanya insert common ya. Jadi ini tinggal diklik gini atau disorot saja sudah bisa muncul kok. Ini isinya adalah data penyesuaian untuk soal ini. Di nomor 1 sampai 10 itu adalah data penyesuaian yang nantinya diisikan di kolom penyesuaian ini. Nah, cara membuatnya cukup mudah. Jadi sel yang akan ditempati ini kita klik kanan, katakan misalnya ini ya, ini diklik kanan, kemudian di sini ada insert common. Nah, kemudian di sini yang atas ini bakal muncul nama komputer kita. Nah, ini komputerku saya namai Guswin ya. Baru ambil data dari Word misalnya ya, copas saja, copy paste di sini, maka datanya akan muncul di sini. Jadi misalnya ini saya tulis keterangan misalnya ya, keterangan gitu ya. Dan ini saya tutup, maka ketika disorot ya muncul tulisan keterangan. Nah, nanti kalau mau membuang ya cukup klik kanan kemudian delete comment. Itu untuk memasang data penyesuaian. Kemudian saya tidak akan menjelaskan cara mengerjakannya ini ya, karena ini konsumsinya adalah untuk guru akuntansi. Jadi sekali lagi siapkan soal lengkap dengan data penyesuaiannya ini, kemudian kerjakan semua bagian ini sampai kondisinya benar. Jadi di sini kan kolom penyesuaian sudah imbang, kemudian kolom neraca saldo disesuaikan imbang dan seterusnya. Baru kemudian kita akan membuat program untuk melakukan penilaian jawaban. Nah, di sini ada programnya. Namun sebelum membuat program penilaian, maka yang harus dilakukan adalah begini. Katakan misalnya ini kita membuat soal dan jawaban ini pada baris yang pertama tadi ya, di awalnya ada situ. Nanti kita duplikasi. Cara duplikasinya adalah dari header yang paling kiri ini kita klik gini ya, kita klik, kita blok, kita tarik ke bawah sampai bagian yang paling bawah gitu ya, atau dari sini juga boleh ya. Kemudian diklik kanan, kemudian copy. Setelah itu kita cari lokasi di bawah. Nah, kebetulan saya dulu waktu desain pertama itu ya di sini, ini kunci jawabannya dulu di sini. Kemudian setelah saya duplikasi, kunci jawaban yang ada di sini saya hapus sehingga kunci jawabannya sekarang ada di bawah. Kenapa harus membuat dua? Ya karena yang pertama yang di atas ini akan digunakan sebagai lembar jawaban untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang mengerjakan. Di sini sebagai lembar jawaban pengganti kertas ya, karena kita mainnya adalah pakai teknologi ya, pakai online. Bisa nanti ya di video yang akan datang saya jelaskan bagaimana kalau ini di online kan. Ini kertas, anggap aja ini lembar jawaban. Sedangkan yang di sini adalah kunci jawaban. Nah, kita kan sudah ringan, tidak lagi melakukan koreksi manual. Coba kita bayangkan kalau misalnya materi dengan tabel yang sekian banyak ini diberikan secara offline dengan kertas folio bergaris. Saya yakin bukan anak-anak saja yang akan kesulitan ya, lama, makan waktu, ribet ya. Kita sebagai guru juga akan kesulitan, bukan kesulitan sebenarnya.
kebanyakan waktu untuk menilainya ya, ngoreksinya, karena kita harus cek satu-satu selnya ya, karena kadang-kadang anak-anak yang agak kreatif itu dia prosesnya di sini sebenarnya salah, tahu-tahu jumlahnya di sini dibuat seimbang. Gurunya yang nggak jeli ngelihat satu-satu di sel kan ya ketipu dari jumlah di bawah ini, tahu-tahu udah seimbang, padahal dia seimbangnya adalah nyontoh dari kerjaan temannya gitu loh. Tapi dengan komputer tidak akan terjadi karena setiap sel akan dinilai detail banget. Saya ambil contoh gini ya, saya ambil contoh misalnya kas ini saya pindah ke sini, ini teman-teman bisa lihat skor ya, saya taruh sini. Nah ini skornya sudah muncul, kemudian saya taruh di sini ya, dan di sebelah kanan saya kasih koreksi kan benar atau salah ya. Nah sudah benar kan, di sini ada oke bro, oh berarti sudah betul. Nah baik, sekarang kita masuk ke materi bagaimana cara membuat program koreksi otomatisnya. Nah di sini karena yang kita koreksi adalah kolom jurnal penyesuaian sampai dengan neraca, kita buatnya di sini. Ini saya kasih nomor urut. Nomor urut itu adalah nomor baris ya. Kita di sini saya kasih nomor baris kan, baris 1 sampai baris di sini ya, yang kita nilai. Ini belum selesai, ini harus ditarik. Ini sampai baris. Nah, di sini. Jadi ada berapa ini? Ada 40 ya, ada 40 baris. Maka kita siapkan di sini juga 40 baris untuk melakukan penilaian. Rumusnya cukup sederhana, kita hanya menggunakan logika if saja, tidak sampai logika yang berat-berat di Excel itu enggak. Logika if, caranya adalah begini. Ini saya kasih judul membandingkan kondisi isi sel lembar jawaban dengan kunci jawaban. Jadi kalau kondisinya sama ya berarti saya kasih poin 1, kalau kondisinya salah ya kasih poin 0. Jadi pertanyaan saya begini, apakah F6 itu kosong? F6 itu lembar jawaban ya, F6 itu lembar jawaban. Ini posisinya F6 ya, ini sel header atasnya F, itu bawahnya 6 ya. Apakah F6 itu kosong? Pertanyaannya begitu ya di program. Apakah F6 kosong? Jika iya, bisa kasih nilai 0 karena memang nggak diisi ya, kita kasih 0. Kalau dia nggak 0, nggak kosong, berarti kan diisi. Apakah isinya di F6 itu sama dengan F54? Apa itu F54? F54 itu kunci di sini. Ya, kalau iya sama ya, tidak di F6 tadi tidak kosong, kondisinya sama dengan di F54 ya berarti kita kasih poin 1. Jika tidak, kita kosongkan 0 lagi, baru kita tutup ya. Karena ada 2 F di sini maka kurungnya ada 2. Kita udah nemukan satu program di sini. Kemudian untuk ke kanannya ya rumusnya kita buat sama. Kita tinggal tarik ya, caranya ngopi cukup disorot pakai mouse ya. Karena kalau kursornya ini warnanya sudah plus warna hitam, kita tarik aja dia ke sini sampai di neraca posisi kredit, selesai. Nah tadi kita kan sudah ambil contoh 1 ya, contoh 1. Nah sini ada poin 1, ada poin 1 kan. Itu artinya pada kondisi di sini H6 itu nilainya sama dengan H54 ya. Jadi kalau kita lihat di sini H54 kan tercatat 143.800, di sini sama. Kalau misalnya ini saya hapus atau saya ganti angka yang lain misalnya ya, saya ganti angka lain, pasti nilainya di sini 0 ya. Nah 0 kan, di sini 0 ya, karena nggak sama nilainya, tidak kosong tapi kondisinya tidak sama. Jadi H6 itu nggak kosong tapi H6 tidak sama dengan H54, jadi nilainya jadi 0. Efeknya nanti sampai ke keterangan. Nah di keterangan juga muncul di sini periksa. Nah dengan seperti ini anak-anak akan tertantang untuk untuk mencari dia kesalahannya di mana gitu. Oke, kembali ke program pembanding ya, membandingkan kondisi sel lembar jawaban dengan kondisi kunci jawaban. Tadi kita sudah mengcopy ke arah kanan ya, ke arah kanan sampai neraca. Setelah ini di-copy sampai kanan sampai sini, kemudian copy juga ke bawah sampai baris ke 40. Udah selesai, seluruh sel sudah diberi program untuk penilaian. Baru kemudian kita lanjut ke sini. Kita punya 3 kolom penilaian juga. Yang kolom pertama ini saya kasih tanda di sini jumlah hasil perbandingan antara jawaban dan kunci. Jadi jumlahnya per baris ini saya taruh di sini. Ya, jadi baris ini baris penilaian itu nilainya 2. Apakah ini sama dengan jumlah sel yang dikunci? Ya, yang B jumlah sel terisi pada lembar jawaban. Di lembar jawaban kan yang atas. Sel yang terisi kan memang 2, itu ada di neraca debit sama di neraca saldo disesuaikan. Sama ya, kondisinya udah sama-sama 2 nilainya. Sekarang kita cek kembali program yang di bawahnya. Yang di bawahnya di sini di bawah di kanannya ya. Yang C ini saya tandai jumlah sel terisi pada kunci jawaban. Jadi kunci jawabannya kan ini. Sel terisinya berapa? Nah, kalau kita lihat di sini saya gunakan rumus count ya.
Di sini count count 54 F54 sampai M54. Saya menjumlahkan sel ya, sel dari F dari sini ya, F54 sorry. Nah, ini F54 ini saya jumlah sampai dengan M54. M54 itu di sini berapa sel di situ yang terisi angka. Nah, itu saya jumlah di sini. Jadi, setelah itu satu baris ini rumusnya udah fix, jadi kita tarik ke bawah. Ini juga menggunakan rumus count ini ya. Ini tadi apa? B jumlah sel terisi pada lembar jawaban yang di atas tadi ya. Lokasinya kalau kita lihat di sini kan count F6 sampai M6. Kalau yang ini F54 sampai M54. Nah, selesai kan? Kemudian terus setelah di copy sampai bawah, barulah kita akan mendapatkan jumlah untuk memberikan penilaian. Nilai ini nilai sambil dari D37, dari D37 ini harusnya saya pindah biar ngumpul di bawah aja ya. Nilai ini ya, ini sebenarnya saya ambil dari jumlah ini jumlah dari O11 sampai atau ini saya pindah saja ya supaya enak. Ini saya cut, saya pindah di bawah aja. Nah, menjadi satu di sini aja biar enak untuk dinikmati ya. Oke, sini. Ini kalau kita lihat, ini adalah jumlah kolom O, ini adalah kolom P, ini Q. Jadi nilai ini diperoleh dari ini, ada rumusnya di atas ini bisa dibaca, sama dengan O141. Berarti O141 ini ya. O141 dibagi Q141. O141 ini adalah jumlah dari jawaban, lembar jawaban. Ini adalah kunci jawaban. Hasilnya dikali 100 ya kan. O141 dibagi Q141 kalikan 100. Artinya poin yang diperoleh siswa dibagi poin yang ada di kunci jawaban ya, kalikan 100. Muncullah nilai. Nah, yang di sini nilainya saya sederhanakan dari 2 digit ya. Di sini kan full ya. Kemudian yang ini apa? Yang ini tadi kan isinya di sini kalau kita lihat tadi keterangannya kan jumlah sel terisi pada kunci jawaban. Ini untuk seluruh sel. Ini untuk seluruh sel. Ini adalah perbandingan tadi, perbandingan antara jawaban anak-anak dengan kunci jawaban. Ini adalah isi dari lembar jawaban. Mungkin yang tidak terlalu memahami bahasa Excel agak kesulitan yang ngikuti ini. Gimana sih maksudnya? Tapi bagi yang suka dengan bahasa program Excel, dia akan senang dan akan tertarik untuk mengembangkan aplikasi ini. Oke, sampai di sini ya, selesai, nilainya selesai. Nah, tugas terakhir kita untuk yang ini adalah membuat kolom koreksi untuk memberitahu anak-anak jawabannya benar atau salah setiap baris. Saya cukup menggunakan logika if juga kok. Ini saya bandingkan. Apakah O101 sama untuk per baris ya? O101 sama dengan P01. Jadi saya membandingkan O dan P ya. O dan P. Apakah ini sama dengan ini gitu loh. Jika iya kenapa? Jika iya kita bandingkan lagi. Apakah O101 sama dengan P1? Jika iya, apakah P01 sama dengan Q? Nah, kita bandingkan lagi. Apakah kondisi jadi O dengan P, kemudian tadi P dengan Q kan? Jadi membandingkan ini, apakah jumlah hasil perbandingan antara jawaban dan kunci itu sama dengan jumlah sel yang terisi pada lembar jawaban? Jika iya, apakah kondisinya juga sama dengan kunci jawaban? Jika iya, baru kita kasih ucapan benar. Atau mungkin ditulis oke bro, ini bebas ya. Ini baru saya kasih keterangan oke bro. Kalau misalnya rekan-rekan ingin kasih komentar yang lain ya ganti saja di sini menjadi misalnya benar gitu ya, lanjut dan sebagainya. Kemudian kalau tidak, ini saya beri keterangan periksa. Pokoknya tidak sesuai dengan dua kondisi tadi, berarti perintahnya adalah periksa. Selesai, satu baris selesai, kita copy sampai bawah. Sudah begitu saja. Itu cara membuat program materi kertas kerja akuntansi perusahaan dagang yang benar-benar interaktif, yang memacu anak-anak untuk suka pada materi ini. Jadi beda dengan kalau kita menggunakan kertas folio bergaris ya, anak-anak tersiksa ya, kita menyiksa mereka ya. Kemudian untuk yang seperti ini sebenarnya tidak perlu mikir program. Kalau yang seperti ini kita tinggal bikin lokasi ya, perolehan skor. Kemudian yang ini tinggal tulis sama dengan D37 tadi kan, ini sama dengan, kemudian cari lokasinya di mana untuk nilai tadi. Cukup begitu saja, cukup mudah. Nah, kalau sudah selesai, programnya sudah jalan. Untuk menguji program itu sudah jalan atau belum, maka kunci jawaban tadi ini yang sudah ada ini kita copy ya. Kunci jawabannya kita copy full sampai di atasnya yang abu-abu ini. Yang abu-abu ini kan jumlah. Setelah itu kita paste atau paste dari sini.
semuanya, nilainya harus 100. Caranya begitu. Jika oke, sudah benar, nilainya sudah 100, program sudah berjalan dengan baik, maka kita akan melakukan penyembunyian kunci jawaban dan program penilaian. Caranya adalah kita blok area ini, kunci jawaban ini kita blok, kemudian sampai pada programnya ya, ini kita blok. Selesai, kita klik kanan, kemudian kita sembunyikan. Di sini ada dulu hide ya, kita sembunyikan. Selesai. Jadi sudah tidak tampak lagi kunci jawabannya. Ini kalau kita hapus, ia juga akan menjadi 0, blank. Nah, sekarang yang paling akhir ini saya bikin 2 ya. Jadi anak-anak bisa mantau skornya dari bawah atau dari kanan atas. Kemudian kalau sudah, mungkin ada pertanyaan gimana caranya supaya ini bisa digulung gini tapi headernya nggak sembunyi ke sana. Caranya adalah kita manfaatkan fasilitas menu di view. Di sini ada freeze ya. Ini kalau unfreeze gini kan dia sembunyinya gini, kan jelek ya. Saya menghendaki ini bertahan, maka saya kunci pada bagian sini ya, bagian boleh di sini, boleh di sini sebenarnya. Saya kunci di bagian sini karena nantinya ini kan nggak dipakai setelah kita kerja di sini. Jadi gulungnya full. Saya klik di bagian sini, kemudian masuk ke freeze, kemudian di sini. Nah, sudah. Kita ke atas kan dia tergulung ya. Kemudian kalau kita geser gini juga sama ya. Yang bagian tertentu akan tidak bergerak, tidak sembunyi. Bagian yang lain sembunyi. Yang paling akhir adalah bagaimana caranya supaya ini tidak rusak. Mungkin anak-anak tidak sengaja ngeklik sehingga datanya hilang. Kita proteksi. Jadi area yang ada rumus, area soal kita proteksi, dan kita membiarkan area tertentu yang boleh diisi. Caranya cukup mudah. Dari pojok ini kita klik begini, kemudian kita klik kanan. Di sini ada format cell, kemudian pilih protection, dan ini checklist semua. Nah begini, sudah dia akan terkunci nanti. Kemudian area yang boleh diisi kan di sini, jurnal penyesuaian sampai neraca kredit, ya, sampai neraca kredit, sampai di atasnya jumlah ini. Sudah sampai sini, kita klik kanan lagi, format cell, kemudian ini checklist ini kita buang semua. Nah, kita buang supaya area ini bisa diisi. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar itu benar-benar terlindungi. Caranya adalah kita masuk di review, kemudian ini protected-nya kita klik, silahkan kasih password. Nah, untuk contoh ini tidak saya password dulu, saya langsung enter. Ya, saya langsung enter, ini sudah terkunci sebenarnya ya, sudah terpassword. Saya akan ngetik di sini misalnya di area yang saya lindungi, ngetik sesuatu nggak bisa ya karena ini terlindungi. Tetapi kalau saya ngetik di sini, nah ini bisa karena daerah ini memang diizinkan untuk ditulisi. Karena kalau ini terkunci juga anak-anak nggak bisa jawab malahan. Jadi yang daerah-daerah ini nggak bisa, ya, nggak bisa. Daerah atas ini juga nggak bisa. Apalagi di rumus ini, nah nggak bisa. Jadi karena kita password. Nah, teman-teman ketika mengunci ini dengan password, mohon jangan sampai lupa passwordnya, karena kalau udah lupa wah susah nanti mengembalikan lagi ke kondisi normal ya. Gunakan password yang paling mudah, mungkin angka saja 123456 atau apa ya. Nah, saya biasanya juga menggunakan password untuk aplikasi-aplikasi saya di Excel itu sama saja semuanya, sehingga memudahkan saya mengingat. Yang paling gampang sebenarnya gini, kemudian di enter, sudah terkunci kok. Jadi kalau misalnya oh nggak bisa ya, nah, ini diklik gini kebuka karena nggak ada pakai password ya kan. Tapi kalau pakai password, misalnya saya kasih password 1234 gitu ya, konfirmasi 1234 enter. Nah ini baru aman ya. Ini gini kan nggak bisa, kemudian ini kalau diklik dia minta password ya, 1234. Nah kebuka kan. Begitu teman-teman. Selamat mencoba, selamat mengembangkan media ini, dan barangkali ada yang tertarik untuk menggunakan ini dan di otak-atik dikembangkan. Silahkan ya, saya akan kasih link di bawah ya, di deskripsi. Silahkan diunduh, dan mudah-mudahan media ini bermanfaat dan terus dikembangkan. Sampai ketemu di tutorial berikutnya, yaitu mengubah Excel ini ke Google Spreadsheet supaya bisa digunakan secara live streaming dengan anak-anak dari rumah masing-masing. Bagi yang baru menemukan channel ini, bantu untuk subscribe, ya, like, dan komentar, serta